Jadi kami di sini akan melakukan percobaan dengan alat boiler. Di balik setiap proses industri yang efisien, ada satu komponen penting yang sering luput dari perhatian, yaitu boiler. Tapi, bagaimana jika boiler itu bisa dirancang lebih ringkas, efisien, dan ramah lingkungan? Dalam video ini, kami akan memperkenalkan sebuah inovasi prototype water tube boiler, hasil rancangan yang menggabungkan efisiensi energi dengan desain modern. Sebelum kita mulai, perkenalkan kami dari kelompok 3. Kami akan menjelaskan mulai dari latar belakang perancangan, komponen utama, hingga cara kerja dari prototype boiler yang telah kami kembangkan. Selamat menyaksikan. Pemanas air dalam dunia industri maupun rumah tangga merupakan salah satu penyumbang emisi karbon yang cukup signifikan. Berdasarkan data dari artikel yang kami baca, sistem pemanas menyumbang lebih dari 20% emisi karbon global, terutama jika masih menggunakan bahan bakar fosil secara tidak efisien. Sistem pemanas konvensional seperti fire tube boiler atau boiler tabung api umumnya memiliki efisiensi yang lebih rendah, waktu pemanasan yang lama, dan kontrol suhu yang kurang presisi. Di sisi lain, teknologi boiler tabung air atau water tube boiler menawarkan efisiensi termal yang lebih tinggi, respons yang lebih cepat terhadap perubahan beban panas, dan desain yang lebih aman untuk tekanan tinggi. Seiring berkembangnya kebutuhan industri modern, diperlukan solusi pemanas yang tidak hanya hemat energi dan rendah emisi, tetapi juga terintegrasi dengan sistem digital untuk memudahkan pemantauan dan pengendalian. Oleh karena itu, perancangan prototype water tube boiler ini hadir sebagai jawaban atas tantangan tersebut, menggabungkan efisiensi energi, ramah lingkungan, dan potensi digitalisasi dalam satu sistem. Yang pertama, bahan yang kami butuhkan yaitu pipa stainless, pipa besi berukuran diameter dalamnya 11 mm dan diameter luarnya 13 mm. Dan yang kedua, plat besi berukuran 1 mm yang dipotong sesuai dengan ukuran pipa hingga membentuk lingkaran. Yang ketiga itu ada pipa stainless ukuran setengah dim atau lebih tepatnya 12,7 mm dan ditekuk atau di-roll berbentuk U. Dan komponen lainnya yaitu ada manometer untuk indikator pressure atau tekanan, dan ada valve atau keran katup setrika boiler. Setelah itu ada besi untuk penyangga boiler pada saat di pemanas atau kompor. Perakitannya kita itu menggunakan cara pengelasan yang plat besi berukuran yang berbentuk lingkaran itu dilas dengan pipa besi tabu hingga berbentuk tangki seperti ini, dan pipa stainlessnya ditempelkan seperti ini sejajar agar nanti air yang masuk ke pipa dan langsung dipanaskan dengan pemanas kompor. Di sini kami akan mendemokan prototipe kami yaitu water tube boiler. Awalnya kami akan membuka valve-nya dulu untuk memasukkan air, karena prototipe kami tidak memiliki pipa masuk air selain dari memasukkan air sekitar 750 ml kurang lebih.
Oke, cukup. Lalu tutup pipa, lubang ini menggunakan valve hingga rapat. Lalu kita nyalakan kompor. Oke, kita tunggu hingga 5 menit. Oke, di sini waktu menunjukkan sudah 5 menit dan boiler masih tidak menunjukkan indikator pressure, tidak berubah. Maka kita akan tunggu hingga 10 menit. Oke, waktu sudah menunjukkan di angka 10 menit dan pressure dari manometer menunjukkan hampir 1 bar. Kita tunggu hingga 1 bar lebih. Oke, di sini waktunya menunjukkan di angka 12 menit lebih dan pressure tidak naik. Mari kita buka valve-nya untuk menunjukkan. Oke, setelah valve dibuka, pressure menjadi turun, tapi uap masih keluar. Oke, di sini target kami itu aslinya sampai 1,5 bar, sedangkan di demo kami ini hanya sampai 1 bar. Jadi uap yang dihasilkan tekanannya kurang, dikarenakan api dari kompor yang kami pakai mengecil, yang menyebabkan air yang dididihkan tidak mendidih dengan suhu tinggi. Oke, sekian demo prototipe dari kelompok kami.